Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu terus memperbaharui proses distribusi seluruh logistik pada pemilu 2024 ini. Baik itu logistik utama seperti surat suara, formulir penghitungan dan juga rekapitulasi suara maupun bilik tinta dan juga alat coblos. Distribusi logistik pemilu ini tidak hanya menjangkau dalam negeri tapi juga luar negeri. Dan pendistribusian di luar negeri ini menjadi pendistribusian logistik yang diprioritaskan juga oleh Komisi Pemilihan Umum. Lantas pemirsa, seperti apakah perkembangan distribusi logistik pemilu ke luar negeri? Untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Yulianto Sudrajat selaku Ketua Divisi Perencanaan Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik KPU. Selamat malam Pak Yulianto. Selamat malam Mbak Mona. Baik, salam sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Yulianto, ini terkait dengan pelaksanaan pendistribusian logistik pada pemilu 2024. Ini kita mengetahui KPU juga memprioritaskan pendistribusian logistik untuk ke luar negeri. Sejauh ini bagaimana perkembangan dan sudah berapa persen kira-kira Pak pendistribusian logistik ke luar negeri tersebut Pak Yulianto? Iya, karena pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri itu kan lebih awal Mbak. Maka sejak awal sudah kami prioritaskan untuk pengiriman logistik untuk di luar negeri itu juga lebih awal dibanding dengan di dalam negeri. Maka saat ini positioningnya kalau pertanyaannya sudah berapa persen, sudah 100% Mbak. Sudah terkirim ke seluruh 128 PPLN di 95 negara Mbak. Berarti sudah 100%. Bagaimana dengan kondisi logistik yang dikirimkan ke luar negeri tersebut Pak? Apakah semuanya aman, tidak ada kerusakan atau seperti apa nih Pak? Oh ya, kan distribusi logistik ini sudah kami mulai sejak akhir tahun kemarin, akhirnya di akhir Desember 2023 begitu. Dan kemudian seperti logistik utama seperti yang tadi seperti misalnya surat suara, itu teman-teman PPLN juga langsung melakukan sortir dan pelipatan. Setelah kemudian ketahuan berapa jumlah surat suara yang tidak layak gitu ya, atau surat suara yang rusak, itu pun langsung dibuat berita acara, kemudian berita acara tersebut dikirim ke KPU Republik Indonesia, dan kemudian langsung kita komunikasikan dengan penyedia jasa. Berikutnya langsung dilakukan penggantian Mbak di seluruh PPLN. Kemudian setelah terekap semua jumlah surat suara yang tidak bisa dipakai, terus kemudian kami komunikasikan dengan penyedia jasa, berikutnya penggantiannya juga langsung kami kirim Mbak, karena kami menyadari bahwa jadwalnya di luar negeri itu lebih awal, maka prioritas pengiriman-pengiriman awal pun juga bagian yang terpenting agar distribusi logistik di luar negeri itu tidak ada keterlambatan. Dan alhamdulillah positioningnya sekarang sudah 100% terkirim, termasuk penggantian surat suara yang tidak bisa dipakai tersebut Mbak. Baik, berarti surat suara yang rusak tadi sudah dilakukan, sudah diganti begitu Pak ya. Dan untuk negaranya ini negara mana saja yang mengalami kendala terkait dengan pendistribusian logistik Pak Yulianto? Iya, sebenarnya kan kami harus memetakan Mbak, beberapa negara kan seperti di Ukraina itu kan situasinya kan konflik, kan begitu juga. Terus beberapa negara Rusia, Suriah begitu. Jadi positioningnya kalau seperti di kota Kiev, Ukraina, itu pun pengirimannya kami alihkan di kota terdekat di Warsawa Mbak. Jadi PPLN setempat itu mengambil di kota Warsawa. Pun begitu juga di PPLN terkait di Suriah, di Damaskus begitu ya. Posisinya logistiknya mengambil di Lebanon di Beirut. Itu Mbak, itu beberapa tantangan eh, distribusi logistik yang negara-negara tersebut sekarang sedang mengalami mungkin ketidakstabilan politik ataupun sedang konflik dan sebagainya. Baik, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa surat suara yang rusak tersebut sudah dilakukan, sudah diganti begitu Pak ya. Untuk mekanismenya seperti apa Pak? Lebih jelasnya penggantian surat suara yang rusak tersebut agar bisa diganti segera oleh KPU untuk di luar negeri tersebut Pak. Iya, tentu kami mendasari hasil sortir ya, hasil sortir yang dilakukan oleh teman-teman PPLN. Kemudian kan ketahuan nih setelah sortir nih berapa jumlahnya surat suara yang rusak atau tidak bisa dipakai. Kemudian teman-teman terkait dengan surat suara rusak tersebut itu diberita acarakan Mbak, sebagai laporan ke KPU Republik Indonesia.
Sehingga berdasarkan laporan yang sudah diberita acarakan juga itu, kemudian KPU RI melalui pejabat pembina komitmennya dalam menangani penyedia jasa tersebut, kemudian langsung disampaikan kepada penyedia jasa tersebut agar langsung dilakukan penggantian Ya. surat suara jumlahnya, terutama kan begitu, jenis surat suaranya, kemudian jumlahnya. Setelah itu kita langsung kirim kembali Mbak penggantinya itu. Prosesnya begitu, sehingga lebih cepat, lebih awal, sehingga potensi-potensi keterlambatan khususnya di luar negeri ini tidak terjadi. Nah, kita berkaca dari pelaksanaan pemilu sebelumnya 2019 begitu Pak Yulianto. Ini Ya. ada beberapa pelanggaran yang dilakukan di luar negeri atau hambatan gitu Pak. Nah, saat ini untuk 2024 agar pemilu ini benar-benar berjalan dengan aman, lancar begitu Pak Yulianto. Hal apa yang dilakukan atau sanksi seperti apa yang akan dikeluarkan oleh KPU sendiri kepada PPLN yang terbukti nanti melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu 2024 Pak? Iya, pasti di setiap pemilu kan ada dinamikanya, Mbak. Seperti kalau mencontohkan seperti kalau di luar negeri yang barusan terjadi kemarin seperti di PPLN Taipei ya, Ya. itu mereka mengirim lebih awal ketika metode pos yang seharusnya jadwalnya belum dikirim, tapi sudah dikirim lebih dahulu. Itu kan mendahului tahapan, dan itu pun sudah kami lakukan penanganan bahwa surat suara yang sudah dikirim melalui metode pos tersebut itu karena mendahului tahapan sebelum seharusnya dikirim, itu kan tahapannya ada di PKPU ini Mbak, tahapan program dan jadwalnya. Ya sudah, langsung kita atasi bahwa surat suara yang sudah terkirim lebih awal itu kita nyatakan surat suara tersebut surat suara rusak gitu ya. Dan kemudian berikutnya akan diganti oleh KPU begitu, terus kemudian dikirim lagi sesuai dengan tahapan dan jadwalnya begitu. Baik, Pak Yulianto, kalau di Indonesia sendiri itu kita bisa melihat antusias dari masyarakat menjadi KPPS pada saat pelaksanaan petugas KPPS pada saat pelaksanaan pemilu 2024 itu sangat tinggi. Nah, kalau untuk di luar negeri itu bagaimana Pak, dan seperti apa juga penyelenggara pemilu baik itu KPU merangkul teman-teman yang ada di luar negeri tersebut untuk bisa benar-benar amanah dan mengerti bagaimana pada saat proses pencoblosan nantinya Pak? Iya, jadi sebelum proses rekrutmen KPPS ini kami kan melaksanakan rapat-rapat, rakor-rakor dengan seluruh penyelenggara, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga PPLN di seluruh negara. Bahkan terakhir juga kami undang ke seluruh perwakilan PPLN itu ke Indonesia untuk mendapatkan fintech, Mbak. Ya. Nah, fintech ini kan berjenjang. Kalau PPLN nanti fintech juga petugas KPPSLN gitu ya. Jadi posisinya untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang tertuang di dalam regulasi pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi itu bisa tersampaikan secara langsung, bisa tersampaikan secara baik melalui bimbingan teknis tersebut, gitu ya. Terus kemudian juga terkait dengan metode sirekap juga kan butuh fintech khusus juga, Mbak. Itu agar proses-proses nanti ketika di TPS teman-teman di KPPS LN itu pun juga bisa menerapkan secara baik dan menerapkan secara benar, dan tidak ada terjadi kendala dalam hal melayani hak pilih warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Prinsipnya kami melakukan langkah-langkah juga yang mendasari evaluasi sebelumnya, Mbak. Contoh konkretnya adalah soal logistik nih. Maka sejak awal skema pengiriman kita lebih awal melalui kantong-kantong diplomatik, dan kita bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, sehingga kendala-kendala itu bisa kita minimalkan karena kita bekerjasama dengan semua pihak agar logistik itu tepat waktu, gitu ya, tidak baik dan tepat jumlah, gitu ya, sehingga tidak terjadi kekurangan-kekurangan yang menyebabkan nanti bisa terganggunya penyelenggaraan pemilu khususnya di luar negeri, gitu Mbak.
Baik, untuk pendistribusian logistik tadi Bapak sudah menyampaikan kita sudah memulai pendistribusian ke luar negeri sejak akhir tahun 2023 begitu tadi ya Pak ya. Dan ini mohon direvisi juga Pak apabila nanti ada kesalahan bahwa tanggal 5 Februari 2024 ini sudah mulai beberapa negara melakukan pencoblosan. Ini apakah kita sudah ada data kira-kira negara mana yang akan memulai lebih dahulu pada 5 Februari 2024 nanti untuk pencoblosan pemilu Pak Yulianto? Ya rata-rata pemilunya di tanggal 10 Mbak kalau di luar negeri. Kan rentangnya mulai tanggal 8, 9, 10, dan 11. Kebanyakan rata-rata ngambil di tanggal 10, 9, 10, 11. Kebanyakan orang luar negeri itu. Baik, 9.10 adalah waktu pencoblosan untuk di luar negeri rata-rata begitu dari Ya. pemantauan dan juga data dari KPU. Baik Pak Yulianto, terakhir ini bagi pemirsa atau warga negara Indonesia yang juga menonton siaran kita pada malam hari ini yang berada di luar negeri yang sudah memiliki hak suara untuk melakukan pencoblosan nantinya, seperti apa himbauan dari Bapak selaku dari KPU RI sendiri untuk teman-teman warga negara yang ada di luar negeri Pak? Iya. Pada kesempatan ini kami sampaikan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri bahwa pemilu ini tidak hanya melayani hak pilih di dalam negeri, tetapi kami selaku penyelenggara pemilu berusaha semaksimal mungkin juga melayani hak pilih WNI yang beradanya ada di luar negeri. Kami sudah membentuk petugas membentuk PPLN, terus kemudian KPPSLN Ya. yang akan melayani hak pilih Bapak Ibu semua. Sekali lagi partisipasi Bapak Ibu semua, kami tunggu semuanya ya. Ini hajatan terbesar rakyat Indonesia, gitu ya. Di mana seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat bebas menyalurkan hak pilihnya, gitu. Dan KPU berkomitmen melayani pemilih, gitu ya, melayani pemilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya, untuk menggunakan hak pilihnya melalui perwakilan-perwakilan PPLN di 95 negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto Sudrajat selaku Ketua Divisi Perencanaan Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik KPU sudah menyampaikan informasi pada pemirsa GPR TV bagaimana pendistribusian logistik pemilu hingga ke luar negeri saat ini. Baik Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Pak Yulianto. Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom hari ini. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.